Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkenalkan nama saya Ayu Kristiani, saya kelas 12 MIPA 1. Oh iya, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Tentunya luar biasa pastinya. Kali ini kita akan membahas dan merenungkan tentang mengasihi walaupun dilukai. Tapi sebelumnya kita baca dulu dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 32 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Walaupun berat, bahkan harus berjuang susah, payah, berusahalah untuk memberikan pengampunan. Ingatlah kebaikan mereka yang telah menyakiti kita. Dengan memberikan pengampunan, kita memberikan kelepasan pada hati kita yang sedang sakit untuk menjadi sembuh. Seberapapun parahnya orang lain menyakiti kita, tetaplah memiliki keinginan untuk mengasihi dan berbuat baik. Lihatlah seseorang dari sisi positif. Jangan mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu, karena itu akan membuat kita lebih sakit dan bertambah marah atau benci. Kita hanya perlu menyerahkan hati kita kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan bukan kepada manusia. Hanya Tuhan sajalah yang sanggup memulihkan hati kita yang terluka. Tuhan yang memberikan penghiburan. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun dunia membenci kita, kita perlu ingat bahwa ada satu pribadi yang selalu mengasihi, menyayangi, dan selalu mencintai kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom untuk kita semua. Ya, saya ingin menceritakan tentang kenakalan remaja. Dalam 1 Korintus 6:18-20, jauhkanlah dirimu dari percabulan setiap dosa lain yang dilakukan manusia, jadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diamkan dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab yang kamu telah dibeli dan diharganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari kutipan ayat tersebut sudah jelas bahwa ada larangan-larangan yang berkaitan dengan moral etika Kristiani. Sebagai orang yang memiliki identitas Kristiani, hendaknya kita mengatur moral dan etika kita dalam kehendak Tuhan hari-hari, sehingga dapat memuliakan Allah. Salam, saya Reno ingin memberikan renungan Kristen yang berjudul Hidup dalam Kasih. Kita buka dalam Roma 12 ayat 9-21. Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas umat Allah. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika ia tidak punya masalah dengan orang lain, maka ia sudah hidup dalam kasih. Namun lewat bacaan hari ini, kita akan belajar dari Paulus tentang bagaimana caranya seorang Kristen hidup dalam kasih. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu jangan dengan pura-pura atau munafik, saling mengasihi di antara saudara, mendahului dalam memberi hormat,
membantu orang-orang yang berkekurangan, memberi tumpangan, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan hidup saling mengasihi, umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik dan menghasilkan buah-buah roh. Bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan hidupnya, jemaat sebagai umat Allah mesti menempatkan hal yang saling mengasihi sebagai ciri khas kehidupan. Jikalau tidak, maka sebenarnya kita sedang merusak gereja jemaat. Ketika kita berusaha untuk memahami dan mengerti apa yang disampaikan Paulus tentang hidup dalam kasih, di sini tentu lebih mudah dari melaksanakannya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hidup dalam kasih-Nya. Semoga kita tidak hanya pandai berbicara tentang kasih atau memahaminya saja, tetapi lebih dari itu, kita juga harus tinggal di dalam kasih itu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Oke, dari renungan yang saya sampaikan, sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain dalam wujud nyata, ataukah kita diam saja dan menganggap bahwa mereka itu tidak berguna? Hai guys, perkenalkan nama saya Dri Cesari. Saya akan membacakan sedikit firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Jadi mengenai tentang masa depan, seringkali kita hidup di dunia ini, kita memiliki kerinduan untuk menerima sejuta dari pribadi yang sangat spesial di mata kita. Jadi hayalan demi hayalan yang membuat kita tersenyum, hal tersebut dinyatakan untuk orang-orang yang percaya dan spesial di mata kita. Jadi karena masa depan itu ada dan harapan kita tidak akan hilang. Jadi melihat keadaan dunia yang saat ini yang tidaklah sangatlah wajar, apabila banyak orang yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan mereka. Jadi, seburuk apapun masa depan kita dan harapan kita tetap harus optimis, karena masa depan itu pasti ada dan harapan kita tidak akan hilang. Tuhan pasti akan merancangkan masa depan yang lebih cerah. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan masa depan kita buram begitu aja. Jadi, hanya ada satu janji Tuhan. Ia telah merancangkan masa depan yang sempurna. Membaca Matius 7 yang bertema hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Pokoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari pendapat, dan setiap orang yang mengetok bagainya pintu dibuka. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu kan memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Damai sejahtera bagi kita semua. Saya David Gilang Prayogo dari kelas 12 IPA 1 akan memberikan firman Tuhan untuk kita hari ini yang terambil dari Mazmur pasalnya yang 11 ayatnya yang keempat dengan perikop kebajikan Allah. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jangan pernah meragukan Tuhan. Segala sesuatunya akan menjadi mungkin di tangannya. Apa yang menjadi kesulitanmu akan menemukan kemudahan, dan apa yang menjadi sukarmu akan mendapatkan jalan keluarnya. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak terbatas, kuasanya begitu ajaib. Kamu harus percaya
jika ingin mengalami mukjizat, jika hatimu masih menyimpan keraguan, itu artinya kamu tidak benar-benar mau menyambut tangan Tuhan. Saat tangannya terulur kepadamu, maka peganglah dengan erat dan hidupmu akan mengalami pemulihan. Tuhan itu perbuatannya tidak terduga, keajaibannya melampaui segala akal. Tidak ada seorang pun yang mampu menebak penciptanya, karena manusia hanyalah sebatas embusan napas yang Tuhan izinkan untuk hidup. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Dara Sukawati. Di sini saya ingin sharing terhadap teman-teman, yaitu tentang pergaulan. Mari kita baca Alkitab kita terlebih dahulu, yaitu yang tertulis 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Yang dimana tertulis, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalian tahu gak sih pergaulan buruk itu kayak gimana? Pergaulan buruk itu dimana teman yang tidak seharusnya mengajak kita untuk ke jalan yang tidak baik, yaitu misalnya kita sering mengonsumsi obat-obatan dan minum-minuman yang keras. Jadi ingat, jangan pernah kamu melakukan hal seperti itu, karena itu merusak masa depanmu dan tubuhmu. Jadi belajarlah untuk menjadi remaja Kristen yang baik dan menjadi orang yang sukses di masa depannya. Jangan pernah kamu merusak diri kamu sendiri hanya ingin merasakan hal seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk merusak tubuh kita. Tetapi jagalah tubuhmu dengan baik dan jangan pernah untuk merusaki tubuhmu. Mari kita belajar menjadi anak remaja Kristen yang baik dan benar. Carilah pergaulanmu yang baik menurut kamu itu tidak membawa kamu ke jalan yang salah. Ingat, di mana ada teman baik, disitulah ada Tuhan selalu bersamamu, selalu menjagamu. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 19 ayat 20 sampai 21. Kalau sudah menemukan, mari kita baca. Demikianlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyakkanlah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah masa depanmu, kamu masih muda. Inilah saatnya memperhitungkan harapanmu dan doakan apa yang kamu kerjakan. Kerjakanlah apa yang kamu doakan. Jika melihat perkembangan teknologi saat ini, menjadi suatu keharusan menjadi kita sebagai generasi muda untuk bisa menyesuaikan diri dan atau batasan agar kita tidak tersesat oleh arus dunia ini. Yakinlah bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita renungkan saat ini sedang Tuhan persiapkan untuk menghasilkan buah terbaik sebagai hasil dari usaha dan kerja keras kita selama ini. Tuhan memberkati. Kasih-Mu yang tak terkatakan itu terus kami rasakan ya Tuhan Allah. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang selalu menjadi bagian dari kehidupan kami, orang percaya. Maka saat inilah Tuhan Allah, secara khusus kami berdoa bagi teman-teman dan saudara-saudara kami, bagi kami sebagai generasi muda yang saat ini sedang memperjuangkan masa depan mereka. Pimpinlah mereka Tuhan, pimpinlah kami sebagai pemuda-pemudi
Lindungilah kami Tuhan, agar kami dapat terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami dapat terus mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami dapat mengandalkan Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang muda yang mampu bertanggung jawab, yang tahu memilih yang mana yang baik untuk kami lakukan dan yang mana tidak baik yang harus kami hindari. Kami tahu Tuhan, tak jarang lalu kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi kami percaya jika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, maka dapat terus berada pada jalan kebenaran. Kami dapat terus menggunakan kaki kami kepada jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga kami tidak tersesat. Maka tolonglah kami Tuhan Allah, pimpinlah terus dan sertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.